Mari sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan dan kebenaran yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi kita semua ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami di momen Paskah ini bahwa Kau telah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami yang percaya dan berharap kepadamu. Biarlah hari ini kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan menyembuhkan kami, mengubahkan kehidupan kami dan membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Nah sahabat yang baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Pendeta Erik Edward Hetaria. Terima kasih Pak Pendeta buat waktunya. Ya, Pak Pendeta ini dari Gereja GPIB Shalom di Depok ya. Nah puji Tuhan, di perayaan Paskah ini Bapak Pendeta Erik Hetaria akan sharing kepada kita semua tentang bagaimana makna dari Paskah sesuai dengan tema, yaitu Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan. Ya, silakan Pak Pendeta ya. Baik. Sahabat yang baik, perkenalkan saya Pendeta Erik Edward Hetaria. Jadi kita berbagi sedikit kisah tentang Paskah ya. Iya. Paskah ini kan di dalam tradisi orang Ibrani biasa disebut Pesach. Iya. Kata Paskah ini bicara mengenai melewati. Bagi orang-orang Yahudi, Paskah punya arti bahwa mereka telah melewati, ya, bicara mengenai Laut Merah, dan mereka lepas dari belenggu bangsa Mesir. Tapi bagi kekristenan kita bicara Paskah memiliki makna yang berbeda. Kita tidak lagi bicara mengenai lepas dari belenggu Mesir bagi tradisi orang Yahudi, tapi kita berbicara tentang bagaimana kita melewati maut di dalam Kristus Yesus dan kita masuk di dalam kehidupan kekal abadi. Amin. Di situ bicara tentang bagaimana Kristus melepaskan kita dari belenggu dosa. Kalau orang Yahudi meyakini peristiwa Paskah lepasnya mereka dari belenggu penjajahan Mesir. Kalau tradisi kekristenan bicara tentang bagaimana kita lepas dari belenggu dosa di dalam Kristus Yesus. Amin. Gitu. Ya, makna Paskah ini makna yang luar biasa karena begini Bapak Ibu Saudara. Saya ini orang Ambon Bapak. Ya, Ambon walaupun lahir besar di Surabaya, tapi mama saya ini dari Sumatera. Oh ya. Jadi ada percampuran Sumatera ya? Utara, cuma istilahnya daerah Tapanuli Selatan. Oh, Tapanuli Selatan. Jadi kalau di situ tuh memang non Kristen ceritanya. Jadi memang orang tua dulu kalau di negeri ini kan boleh ya waktu itu menikah, tidak harus seagama. Jadi pada waktu kecil pun ya saya belum jelas itu waktunya iman itu kan karena di depan rumah ada rumah ibadah yang berbeda ya kita ikut di situ. Namun dalam perjalanan kemudian kita mengerti memahami bahwa Kristus Yesus adalah Sang Juru Selamat itu. Amin. Karena dalam peristiwa Paskah kita mengerti memahami bahwa Dia adalah Juru Selamat atau Mesias yang dijanjikan. Iya. Tradisi yang kita harus mengerti pahami Bapak Ibu. Esensi iman Kristen menurut saya pribadi sebetulnya itu ada di Paskah, bukan di Natal. Betul. Kenapa? Karena Sang Juru Selamat itu dia bukan seorang bayi yang lahir di Bethlehem, tapi seorang rabi yang berkarya ya di Yerusalem dan sekitarnya. Dia jalani Via Dolorosa, dia berakhir di Golgota. Amin. Untuk apa? Visinya itu menebus dosa kita manusia, melepaskan kita dari belenggu dosa. Esensinya ada di situ. Jadi bukan di peristiwa ketika dia lahir. Karena ketika dia hanya lahir berkarya, tapi kalau dia tidak serahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, maka makna Paskah tidak akan sampai dan tidak berarti. Itu sebabnya buat saya pribadi iman Kristen esensinya ada di Paskah. Amin. Kita harus
sambut itu dengan penuh sukacita, dan bukan hanya dengan penuh sukacita gitu. Karena saya dulu berbeda iman, ketika saya mengerti, memahami, oh ternyata di dalam Kristus Yesus adalah keselamatan, kehidupan kekal abadi. Dia serahkan nyawanya untuk kami, dan berkat itu, anugerah keselamatan itu yang seharusnya kita sampaikan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Amin. Kita sampaikan itu. Ya, sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang pelayan firman dan sakramen di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini, saya menyampaikan itu ya di skup kecil, di keluarga. Itu kan. Mama saya pun dibaptis dengan saya bersama-sama waktu usia 11 tahun, hanya karena ngantar sekolah minggu. Tapi kemudian ikut dibaptis, dan dari keluarga mama saya pun luar biasa, banyak yang kemudian memutuskan menjadi pengikut Kristus Yesus. Amin. Kenapa ya? Karena dia sampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Dia juga sampaikan, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yes. Itu yang kita amini, imani, dan kita harus sampaikan dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Itu yang kita harus sampaikan, berkaitan dengan makna Paskah. Amin. Nggak cuma terima keselamatan, anugerah itu dengan cuma-cuma, kemudian lupa bahwa kita udah terima nih keselamatan. Yuk kita bagiin yuk buat orang lain yang perlu tahu dan juga harus mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu ditujukan untuk dunia. Amin. Dunia berarti bukan cuma manusia ya, untuk semua alam semesta, semua orang ya. Ya. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, kita harus sampaikan itu. Amin. Wah, terima kasih Pak Pendeta. Amin semuanya ya. Amin, sangat ya. Diberkati semuanya ya. Dan saya di sini mengingatkan kembali kepada terutama kita yang percaya pada Yesus, Paskah inilah justru yang menjadi hal yang paling penting untuk iman kita. Betul. Ya. Kadang-kadang kan kita nggak sadar Pak Pendeta, Natalnya lebih heboh, lebih ramai gitu ya. Yang pesta ya, makan baju baru dan semuanya, semua esensinya habis di Natal. Padahal esensi kekristenan di Paskah ini. Jadi boleh dibilang justru dengan penebusan Yesus ini, kemenangan itu terjadi untuk kita. Amin. Kemenangan iman Kristiani itu esensinya. Paskah. Seharusnya kita rayakan dengan penuh sukacita ya justru di Paskah ini. Paskah ini, Bapak Ibu. Karena kita menerima keselamatan, kehidupan yang kekal di Paskah ini ya. Justru di Paskah ini ya. Puji Tuhan, betapa luar biasanya janji Tuhan untuk kita yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu berikutnya kami juga mau menanyakan nih kepada Pak Pendeta ya, kesaksian-kesaksian pribadi apa nih yang akan menguatkan kita di Paskah ini ya. Mungkin ada pengalaman pribadi Pak Pendeta waktu Paskah ini, wah saya pernah punya pengalaman ini ya. Saya diingatkan ini, silakan ya. Ada banyak pengalaman Paskah yang ada dalam kehidupan saya. Ini kalau boleh saya mulai ketika saya waktu masih kecil. Ketika saya waktu masih kecil, ini sebetulnya privacy ya, tapi saya mau bercerita untuk jadi kesaksian. Karena dulu orang tua itu berbeda iman, sehingga perbedaan itu melahirkan banyak friksi, pertengkaran. Ada satu pertengkaran yang sangat hebat, dan itu ceritanya menjelang Paskah. Oh, justru menjelang Paskah, Pendeta ya. Menjelang Paskah, dan ketika saya kecil waktu itu saya memutuskan untuk jalan kaki ke gereja. Saya berlutut di situ. Dan saya hanya sampaikan kepada Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkan karya-Mu, tunjukkan bagaimana saya juga bisa melewati semua masalah-masalah dalam hidup ini. Itu saya ingat saya berdoa berlutut di depan gereja itu. Pada waktu itu di luar hari Minggu, karena waktu itu masih belum masuk ke Jumat Agung. Jadi masih hari biasa itu. Di hari biasa. Itu satu hari. Kalau sekarang ini mungkin kita bicara Kamis Putih ya. Oh iya. Kamis Putih. Jadi di hari Kamis itu saya berlutut di depan gereja yang pintunya tertutup. Wah, itu usia berapa Pak Pendeta? Saya masih kecil. Saya masih SD. Oh, masih SD ya. Saya percaya satu hal, walaupun pintu pada saat itu tertutup, tapi Tuhan pasti akan buka pintu. Amin. Dan ketika saya pulang ke rumah, pertengkaran itu selesai. Dan itu terakhir pertengkaran yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga.
Luar biasa. Dan ya. ketika besoknya Jumat Agung, kan kita masih kecil, cuman ikut-ikut ibadah, Iya, belum bisa iya. ikut sakramen perjamuan, Iya, kemudian perayaan Paskah. Saya rasakan itu sukacita Paskah yang luar biasa. Wow. Karena buat saya, walaupun waktu itu saya belum memahami tentang Iya, makna Paskah melewati, tapi di situ kami melewati masalah yang sulit dalam kehidupan. Amin. Betul-betul Kan bisa mengalami melalui betul ya, itu. jadi ya. Dan sampai saat saya dewasa, ketika saya memutuskan untuk sekolah teologi, untuk melayani Tuhan, itu saya nggak akan pernah lupa kejadian itu. Amin, amin. Itu yang saya alami ketika masih kecil. Masih kecil. Dan ketika dewasa banyak hal-hal yang serupa. Dan saya tidak akan pernah lupa. Dan ada satu lagi yang sangat saya ingat luar biasa. Itu kejadiannya sebelum Paskah. Kan kami mengenal kekristenan ini ketika saya kecil di sekolah minggu salah satu keluarga orang Batak. Orang Batak. Boleh saya sebutkan marganya? Silakan Pak Pendeta. Marga Tampu Bolon kebetulan. Oh iya. Keluarga ini juga punya banyak pergumulan. Iya, Tapi iya. keluarga ini ketika melihat keluarga kami tergerak untuk bawa saya ikut sekolah minggu. Oh ya. Nah, karena kebetulan anak-anaknya seumuran saya. Itu baru pertama kali ya Pak Pendeta ya? Ya, itu iya, iya. sebelum kejadian tadi. Oh, oke, Kesaksian oke. anak-anak. Kemudian dari situ saya ikut sekolah minggu dan selanjutnya. Nah, saya tidak berjumpa lagi dengan ibu tuh sekian lama. Oh, sempat ada waktu yang Karena kami pindah-pindah kan. Oh, pindah-pindah. Suatu saat ketika saya sudah menjadi seorang pendeta, seorang pelayan firman dan sakramen, saya melayani di satu jemaat di Malang. Ah, Di situ kebetulan perikopnya berbicara mengenai the Great Commission, amanat yang agung. iya, iya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Iya, iya. dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika saya berbicara mengenai kesaksian itu, mengenai firman itu, saya bercerita tentang pengalaman masa kecil saya Iya, iya, iya. yang mengenal kekristenan dari satu keluarga ini. Iya. Sementara saya menyampaikan firman itu, saya terhenti sejenak. Saya melihat seorang ibu yang memperkenalkan Kristus pada saya waktu saya masih kecil. Di tempat itu ya. Tampu Bolon ini. Jadi otomatis di dalam ibadah itu saya berhenti sejenak, kemudian saya lihat ibu itu dan saya langsung sebut namanya. Tante Kori, saya bilang itu kan. Wah, Namanya luar Kori, biasa Tante. ya. Dan semua jemaat terdiam. Kemudian saya bilang, yang saya sampaikan dalam kesaksian Bapak Ibu itu ada duduk di sini. Rupanya dia pindah dari Surabaya ke Malang. Oh, iya. Jadi semua jemaat terhentak dan dia baru berapa bulan tinggal di jemaat itu. Nah, selesai ibadah kemudian saya menyalami beliau dan saya sampaikan yang kesaksian tadi itu ada dengan beliau. Itu satu momen menjelang Paskah juga. Wah, itu luar biasa ya. Momen yang ingatkan saya bahwa kami lalui, Iya. melewati semua pergumulan hidup dan kami memperoleh istilahnya bukan hanya keluar dari masa, tapi hal yang paling sentral dalam kehidupan kita bahwa kita ini manusia terbatas. Kita ini manusia, tidak ada bicara soal keabadian, akan tiba saatnya bahwa kita juga akan menghadap Sang Pencipta. Iya. Ada waktunya kita semua akan dihakimi. Iya. Dan saya telah menemukan Sang Hakim yang agung itu. Sang Hakim yang agung yang telah menyampaikan pesan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu jadi kesaksian saya dalam kehidupan. Amin. Percayalah kepada dia. amin. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Kita akan memperoleh keselamatan dalam dia. Bukan cuma keselamatan kehidupan kekal abadi, akan ada banyak berkat dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan hidup ini, dia akan topang kita. Amin. Dia akan mampukan kita lalui setiap pergumulan. Amin. Amin. Bahkan pandemi kemarin walaupun berat luar biasa, Iya, iya. tapi kalau kita bisa boleh ada sampai saat ini, detik ini, dimanapun sahabat yang baik berada, Iya. itu karena anugerah dari dia. Amin. Mungkin Pak Pendeta bisa tambahkan lagi apa nih
yang bisa menjadi pesan khusus, apalagi ini kan spesial Paskah. Tadi kita sangat diberkati ya. Ibu-ibu semua diberkati dengan kesaksiannya. Wah, luar biasa. Nggak menyangka ternyata momen masa kecil itu momen yang sangat penting untuk iman dari Pak Pendeta ya. Dan mungkin ada pesan khusus yang mengingatkan kepada sahabat yang baik ya. Apa nih yang penting sekali untuk jadi bisa diingatkan? memotivasi ya kepada ya. Silakan Pak Pendeta ya. Untuk semua sahabat baik dimanapun sahabat baik berada. Selesai negeri ini bahkan seluruh dunia ya menghadapi pandemik, kita semua terdampak sedemikian rupa. Mungkin banyak sahabat baik yang kehilangan pekerjaan, bergumul dengan masalah ekonomi, uang tinggal sedikit sedangkan hutang melilit. Atau mungkin karena dampak kemarin terus jatuh dalam berbagai macam pergumulan sakit penyakit. Apapun masalah yang datang menghampiri, ingat, ada anugerah yang luar biasa yang Allah Bapa berikan kepada kita manusia melalui Kristus Yesus. Setiap tetes berkat rezeki, kesehatan yang kota boleh nikmati, itu tidak pernah sebanding dengan anugerah keselamatan hidup kekal abadi itu di dalam Kristus Yesus. Syukuri itu dan tetap pegang iman percaya kepada Dia. Amin. Jangan pernah kita jatuh. Jangan pernah kita tanggalkan iman percaya, karena hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan hidup kekal abadi. Dan Paskah ingatkan kita, dia jalani Via Dolorosa, berakhir di Golgota dengan darah yang tercurah untuk keselamatan kita manusia. Syukuri itu dan siap bagikan itu dimanapun kita berada. Amin. Dan seberat apapun Tuhan perkenankan, kita juga harus pikul salib penderitaan dalam hidup ini. Tetap pikul dengan setia, karena mahkota kehidupan kekal abadi akan selalu disiapkan untuk kita yang setia. Pikul salib penderitaan seperti halnya yang telah dijalani oleh Kristus Yesus. Saya berharap ini jadi masukan, pegangan buat semua sahabat yang baik dimanapun berada. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta ya. Semua diberkati hari ini. Amin. Ya, sangat diberkati ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Kita sudah sangat diberkati dengan apa yang disampaikan Pak Pendeta Erik tadi tentang Paskah dan pengalaman hidupnya, dan bagaimana tadi pesannya disampaikan. Penting sekali untuk kita menjaga iman kita di momen Paskah ini ya. Karena Paskah adalah kemenangan bagi kita semua yang percaya kepada Yesus ya. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Markus 16 ayat 14 sampai 15. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wow, setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada kedua muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid-muridnya. Lalu Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, sebab mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka supaya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Karena inilah tujuan utama dari kebangkitan Yesus, supaya Injil yang adalah berita tentang kabar baik, keselamatan, pengampunan dosa dan kemenangan diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Amin. Berkat luar biasa. Kabar baik ini bahwa melalui Yesus ada jalan keselamatan untuk kita semua yang berharap kepada Dia. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa melalui perayaan Paskah ini kita diingatkan bahwa kebangkitan Yesus pada hari ketiga adalah berita kemenangan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Bahwa melalui kebangkitan Yesus ini, maka kita semua yang percaya kepada Yesus menerima anugerah keselamatan, pengampunan dosa, kemenangan atas penyakit, kutuk, kemiskinan, dan segala sesuatu sebagai akibat dosa. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan. Nah sahabat yang baik, kita bersyukur, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari adik Nathan Aso, salah satu anak Tuhan di GPIB Shalom Depok. Terima kasih pujiannya, semakin terberkati ya Nathan. Nah sahabat yang baik, terima kasih kepada Pendeta Erik Hetaria, ya Pak Pendeta yang sudah berbagi dan menceritakan makna dari Paskah itu sesungguhnya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Tentunya ini menjadi berkat bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, untuk kita menyadari betapa pentingnya kita ada di dalam iman kita dalam Yesus. Dan tentunya ingin didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani. Mari silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat percaya bahwa Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan. Yang pertama, kebangkitan Yesus telah membebaskan kita dari dosa, sebab upah dosa adalah maut dan kematian kekal. Tetapi oleh kebangkitan Yesus, maut sudah tidak ada kuasanya dan sudah dikalahkan. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus sudah menerima keselamatan, kehidupan yang kekal, dan kemenangan. Itu ada dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Yang kedua, kebangkitan Yesus membebaskan kita dari ketakutan. Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan, maka murid-muridnya bersuka cita dan dibebaskan dari ketakutan. Sebab mereka melihat bahwa Yesus hidup. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus hidup, maka kita dapat bersuka cita, kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan kemenangan. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari ketidakpercayaan, sebab ketika Yesus menampakkan diri dan membuktikan bahwa dia hidup kepada Thomas dan murid-muridnya, barulah Thomas percaya. Oleh karena itu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ketika kita memiliki iman yang percaya dahulu baru melihat, maka kita akan hidup bahagia dan hidup dalam kemenangan. Sahabat yang baik boleh baca itu, lihat itu di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 25 hingga ayat yang ke-29. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau ingin dibebaskan dari dosa, ketakutan, dan sebagainya? Mari datang kepada Yesus dan serahkan semua kepada Yesus. Sahabat yang baik, kita sudah diingatkan bahwa Yesus sudah bangkit supaya kita yang percaya kepada Yesus beroleh anugerah keselamatan, beroleh anugerah pengampunan dosa, dibebaskan dari ketakutan, dibebaskan dari ketidakpercayaan, dari penyakit, dari kutuk, kemiskinan, dan sebagainya. Mari saat ini buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saat ini juga terima anugerah keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh kebangkitan Yesus, maut sudah tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kami. Sengat maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Dan di dalam Yesus kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan kami sudah menerima kehidupan yang kekal. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa di dalam Yesus kami sudah menerima anugerah keselamatan, pengampunan dosa, dan kesembuhan. Bahkan kami dibebaskan dari ketakutan, dari kutuk, dari
kemiskinan, dan dari segala penyakit, sehingga kami dapat hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Selamat Paskah, semoga hari kebangkitannya kali ini membawa kedamaian, membawa harapan dan sukacita bagi kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.